Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Tidak terasa sudah pertemuan 4 ya, sudah separuh jalan kelas isu pemerintahan daerah, isu kontemporer, isu yang tak lekang dimakan zaman. Setiap waktu pemerintahan daerah menjadi isu ya, isu strategik di dalam negara bangsa. Dalam ilmu administrasi publik di berbagai universitas, hampir semua yang membuka prodi administrasi publik, pembicaraan atau kajian pemerintahan daerah selalu mendapat tempat. Karena administrasi publik fokusnya, ontologinya, objek studinya adalah organisasi negara bangsa. Nah, yang jadi objek studi itu organisasi negara. Negara bisa dikelola secara tersentralisasi dan juga dengan kondisi rasional seperti minggu lalu jelaskan, ada berbagai alasan, bahkan hampir seluruh negara di dunia ini menyelenggarakan desentralisasi. Sehingga ada pemerintahan daerah. Negara dikelola baik oleh pusat juga oleh pemerintah daerah. Hampir seluruh negara di dunia, Mas. Hanya satu negara yang tanpa pemerintahan daerah, yaitu Singapura. Singapura nggak ada pemerintahan daerah, National University of Singapore punya center terkait pemerintahan daerah, padahal nggak punya Pemda. Karena dia melirik Indonesia. Dia kaji Indonesia, kaji Malaysia, kaji Thailand. Dia mengkaji negara-negara di ASEAN, bahkan di negara-negara berkembang, di Afrika juga. Senternya terkenal ya di NUS. Satu-satunya negara nggak punya Pemda, tapi universitasnya buka kajian Pemda. Ya. Apalagi negara yang punya Pemda. Semua negara punya Pemda. Selain Singapura, ada negara yang pemerintahan lokalnya administratif belaka, yaitu Timor Leste. Undang-undang dasarnya menyediakan, tapi belum terselenggara, kata kawan saya yang ke sana. Negara yang lebih kecil dari Singapura, Monaco, ada Pemda. Walaupun unik, hanya satu Pemda, kota Monaco itu sendiri. Jadi negara ada presidennya, tapi ada wali kota, otonom, Monaco. Unik. Tadinya 10 Pemda, dihapus 9. Ya, di Undang-Undang Dasar disediakan, karena mungkin nanti akan berkembang lagi, ada pemekaran lagi. Jadi saya cek berita terakhir satu Pemda. Nah, ada rasional ya yang dikemukakan oleh Devas, oleh Dennis Rondinelli, ideologi sampai soal globalisasi ya kan, sehingga terselenggara. Nah, di Indonesia udah jadi keniscayaan, bahkan kebutuhan sosial politik, the founding fathers, undang-undang peraturan perundangan sejarah, nggak bisa kembali hanya sentralisasi. Sentralisasi itu zaman Belanda saja. Itu juga ada raja-raja di tingkat lokal, karena Belanda datang, ada raja-raja di Indonesia, ya, sultanan gitu. Punya pemerintahan sendiri, bukan Indonesia waktu itu. Ya, diikat oleh perjanjian jangka panjang dan jangka pendek. Itu ya, lalu jadi Hindia Belanda, lalu ada otonomi untuk Hindia Belanda sendiri, lalu merdeka sampai hari ini.
disiapkan oleh the founding fathers, ada pemerintahan daerah. Ada pemerintahan daerah, pemerintah pusat nggak hilang, Mas, Mbak. Hari ini saya membicarakan sentralisasi, desentralisasi dalam negara bangsa. Sebelum minggu depan ternyata yang bicara orang pusat di daerah. Harus diawali dengan materi sekarang. Sentralisasi, desentralisasi. Begitu dianut desentralisasi, sentralisasi tidak hilang. Saya share di chat untuk Anda materi hari ini. Sebentar. Saya udah buka, tinggal share screen. Ya, ini belum kirim ke Anda, lupa. Begitu ngoceh, jadi ingat. Oh, belum dikirim. Belum, setelah bicara, baru ingat. SAP 4. Oke. Sudah jumpa pertemuan 4. Bentar lagi UTS. UTS-nya online. Sedang jalan ya, Mas, Mbak. Sekarang giliran share screen. Sedang uploading. Jadi tunggu sabar. Nanti dicek kalau chatnya nyala, baru cek. Oke, terlihat Mas Noval ya? Terlihat, Prof. Oke, kita mulai, Mas. Jadi minggu lalu ngomong desentralisasi dianut, sentralisasi nggak hilang. Sentralisasi itu pertanda ada negara, ada pemerintah pusat, ya, ada pemerintah pusat. Pemerintah pusat ada kalau orang ilmu administrasi, orang yang mempelajari organisasi, karena organisasinya nggak hilang, negaranya nggak hilang, maka ada azas sentralisasi, yaitu tata kelola yang dilakukan oleh elemen pusat. Mengambil keputusan secara terpusat, dilaksanakan dari pusat. Kalau pusatnya masih ada, negara masih ada, maka tetap ada, eksis. Walaupun ada desentralisasi. Soalnya negara bubar. Nah, nggak ada sentralisasi. Maka jika kita mempertahankan negara, harus ada azas sentralisasi, Mas. Sentralisasi dalam artian statik. Dinamikanya ada. Tapi keadaan dalam organisasi, ada elemen pusat. Ya. Selama ada negara, maka ada elemen pusat. Jadi ada sentralisasi. Maka terjadi sentralisasi, desentralisasi. Begitu menyelenggarakan desentralisasi, Mas. Oke, lanjut. Nah, dinamika jalan. Nah, termasuk desentralisasinya yang telah dianut. Nah, ini selalu dalam konteks negara bangsa, ingat. Begitu ada desentralisasi, negara masih ada, terbentuk sentralisasi-desentralisasi di tengah dinamikanya masing-masing. Ya. Bukan hanya sentralisasi, Mas, yang nggak hilang. Orang pusat di daerah minggu depan. Gara-gara apa? Tanggung jawab pusat melingkupi seluruh wilayah negara. Luas negaranya Indonesia, nggak mungkin dari Jakarta. Maka di sektor 5 bidang yang Anda kenal, ada Pangdam, Kapolda disebar. Itu dekonsentrasi namanya, Bapak Ibu ya. Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada aparatnya di bawah, di daerah. Aparaturnya di daerah. Nanti ada definisinya. Ya, ini penghalus sentralisasi kata guru saya. Nah, sentralisasi keras itu kalau kantornya di Jakarta, sementara ruangnya besar seperti Indonesia. Nah, kalau ditempatin orang pusat di daerah, maka jadi halus, smooth. Maka dekon itu penghalus sentralisasi. Bahkan ada tugas pembantuan, gitu ya. Timbul kontinum sentralisasi tadi di atas sudah diungkap membentuk kontinum. Ya, kontinumnya kayak apa? Saya gambarin sederhana begini gambarnya, Mas. Ada sentralisasi sampai desentralisasi. Di tengahnya ada dekon tugas pembantuan. Ya.
Ini orang pusat dari Jakarta. Nah, ini nyebarin orang pusat di daerah. Ini kerja bareng antara daerah otonom dan elemen pusat, tugas bantuan. Desentralisasi itu Pemda. Ya. Desentralisasi yang dibicarakan di kelas ini adalah desentralisasi erokontinental, yaitu devolusinya Anglo-Saxon. Ada wewenang politik dan administratif, ada mengatur, mengurus, ada otonomi, ya, mengotonomikan. Di dalam ilmu administrasi sebetulnya nggak hanya 4 ini. Ada delegasi sehingga ada BUMN otorita. Di daerah ada BUMD dan otorita daerah, ya. Bahkan bisa privatisasi. Di tingkat nasional juga bisa privatisasi. Ya, ini banyak. Oke, jadi gambarannya kontinum ini ada dalam negara bangsa, terlihat seperti di gambar, ya. Saya sebut kiri sentralisasi, kanan desentralisasi. Kontinum. Semua jalan simultan, ya. Enggak pilihan. Jika sudah dianut desentralisasi, maka jalan bareng yang elok, harmonis, supaya efektif sebagai alat. Ini kan semuanya alat untuk tujuan negara bangsa, Mas, Mbak. Kalau Anda mau angkat, kebetulan sudah tesis, yang tesisnya terkait Pemda, ini semuanya alat dalam rangka meraih tujuan bangsa. Kalau nggak efektif, ditingkatkan, ya, bukan dihilangkan. Karena negara bangsa sebesar ini tidak mungkin dengan sentralisasi belaka, ya, tidak dihilangkan. Mungkin kecil, tapi efektif. Ruangnya kecil. Kayak zaman Pak Harto, ruangnya kecil. Sayangnya dulu diintervensi terus, jadi nggak membesar, memang lemah, dilemahkan, ya. Sekarang eranya dikuatkan karena partisipasi publik penting. Melalui desentralisasi bisa besar, ya. Nah, memang dalam negara bangsa ingat, ya. Nah, sekarang mau masuk ke apa sih negara? Nah, saya rujuk bukunya yang nulis Undang-Undang Desa, Mas Sutoro Eko. Kata Prof. Sutoro Eko, masih doktor, udah senior, orang cerdas, ya, yang mengusung Undang-Undang Desa. Dalam bukunya, dia ngungkap negara di chapter pertama. Negara itu digambarkan bisa berwujud 5 hal, Mas, Mbak. Negara itu entitas, sesuatu, ya. Negara itu nggak bisa dipegang tapi terasa. Nah, kita bisa nunjuknya wilayahnya. Nah, digambarin wilayah sama Pak Sutoro. Negara itu ide, ya, ada ideologi Pancasila Indonesia. Ide-ide itu masyarakat bangsanya, Mas, mengatasi berbagai persoalan, ada negara, ya, sehingga ada ideologinya, gitu. Negara institusi, lembaga. Nah, orang administrasi ngangkat negara biasanya dari perspektif institusional, nah, yang tengah. Negara arena, ya, ada arena pengambilan keputusan, pemberian layanan, ya. Isinya arena-arena aja. Arena adu jotos juga ternyata, ya. Itu karena ada konflik. Nah, ini yang harus dihindari, ya. Harus dihindari yang enggak sinergi, conflicting, karena negara itu organisasi bagi kerja, malah bagi kerja itu indahnya tidak konflik, ya kan? Sinergi malah, Mas, Mbak. Lalu negara aktor, isinya aktor, pejabat, ya, birokrat, gitu. Banyak dari atas sampai bawah, presiden sampai tukang sapu, ya, negara isinya. Itu aktor-aktor. Nah, itu Pak Sutoro Eko, Anda boleh tambahin di sini, di gambar ini. Sutoro Eko.
negara dapat didekati dari berbagai macam sudut pandang katanya, ya. Nah, sebagai institusi, ya, karena kita di ilmu administrasi, ada tulisan Weber. Weber bilang organisasi teritorial yang memiliki kekuasaan untuk memaksa, ya, berdaulat, Mas. Bisa bunuh orang, negara, Mas. Bisa, sah, sah. Kalau ada undang-undangnya. Anda bawa narkoba 20 kilo, ditangkap polisi, dihukum, terbukti secara kuat, ya, udah hukum mati, ya, masih ada hukum mati kan kalau nggak salah. Ya, jadi negara bisa membunuh orang, bisa memberangkatkan orang ke bulan, bisa membongkar rumah, ya, bisa ngasih hadiah, macam-macam Mas negara, bisa bikin toilet. Negara, hebat negara itu. Dia punya sovereignty, ya, kedaulatan, ingat itu Wikipedia saya rujuk, ya. Jadi kalau menurut Logeman, ini orang Belanda Mas, C.H.A. Logeman, ahli hukum. Gara-gara Logeman orang Jawa ngasih nama anaknya Legiman. Sekarang sudah nggak ada yang namanya Legiman, ya. Legiman, dia dengernya Legiman lagi dia ke Jawa ini. Ini kan keliling Jawa Mas. C.H.A. Logeman, profesor Mas, Fakultas Hukum zaman Belanda yang akhirnya jadi UI. Ya. Negara adalah organisasi jabatan, isinya jabatan-jabatan, ya, bergerak karena ada right and duty, ada wewenang, ya, gitu loh. Jadi menurut Logeman negara adalah organisasi jabatan. Nah ini Robin Alves, dia muncul karena ada social kontrak, nah ya, ada kontrak sosial katanya, gitu loh. Ya, dia mengartikan panjang itu, ya. Dia bilang seperti ahli hukum, syarat negara itu kedaulatan, wilayah, sama masyarakat. Robin Alves. Ada orang hukum, ya, negara merupakan organisasi kekuasaan yang berdaulat. Nah ini, Diponolo namanya, merujuk Hans Kelsen, ya, dari Aristotle, Jean Bodin, sama Woodrow Wilson. Gitu loh, ya. Ini tempatnya Pemda ini, negara. Ini siapa nih Mas Noval? Ya kan, gitu. Oke, nah apa letak Pemda ada di sini, lokusnya Pemda ada di negara, nggak di luar negara, ya. Pasti dalam konteks negara bangsa, ya. Ada masyarakat, kemudian ada bagi kuasa yang pertemuan kedua itu, ya. Ada bagi kuasa sehingga muncul pemerintahan daerah, gitu. Ya, areal division of power, ya. Nah, dari sisi organisasi, untuk berjalan harus dilakukan azas-azas, ya, sehingga muncul urutan, ya. Ini bisa sekarang langsung bareng munculnya, ya, karena negara kekinian. Kalau menurut sejarahnya bisa berurutan ini, seperti Indonesia dijajah Hindia Belanda, itu dulu Belanda dari sentralisasi dulu, terus dekonsentrasi. Nah ini terbalik, dekon dulu, baru desen, ya. Lalu ada tugas pembantuan. Tugas pembantuan terakhir setelah muncul ada daerah otonom. Ya, sentralisasi, dekon. Nah, saya balik aja supaya Anda silakan membalik juga. Karena sudah dikirim, ya. Mas Noval boleh juga mengubah. Jadi dekon dulu. Kalau dari sisi urutan, dekon dulu, baru desentralisasi, dan tugas pembantuan. Kalau dari sisi pembagian kekuasaan, karena ruang yang besar disebut dengan areal division of power, gitu. Ya, munculnya desentralisasi, itu dengan areal division of power sudah dibahas, ya, di pertemuan 2. Ternyata bukan itu saja rincian areal division of power.
muncul dekon, tugas pembantuan. Ya. Kalau sentralisasi, ya terjadinya capital division of power di pusat pemerintahan. Ya. Ada eksekutif, yudikatif, legislatif yang menyelenggarakan secara sentralisasi sehari-hari eksekutif. Ya. Tapi ada capital division of power di negara-negara yang beradab. Ya, sekarang ada pembagian kekuasaan. Nah, sekarang hampir seluruh negara ada pembagian kekuasaan, ya, gitu. Oke, nah satu persatu. Sebelum masuk ke satu persatu, ada yang mau nanya bagian awal nggak kira-kira? Silakan. Nggak ada? Silakan. Kalau tadi di awal itu timbul sesuatu yang mau saya sampaikan ke Pak dosen. Nah, silakan ya. Monggo, jangan ragu-ragu ini. Ini kuliahnya 1,5 jam, bisa lewat dikit. Gara-gara saya geser. Baru tahun ini tergeser ya. Sebelum-sebelumnya enggak. Kadang-kala terpikir terus saya, kenapa saya geser kuliah isu? Ya, jadi Anda waktunya kena maghrib gitu ya. Mudah-mudahan sih enjoy Anda. Silakan anggota ini barangkali mau nanya, ya kan? Ada Pak Eka sama Pak Ari. Nah, Pak Ari ini dari jauh melihat laptopnya. Ya, belum ada, Pak. Belum ada? Oke, saya lanjut kalau gitu ya. Saya satu persatu, mulai dari sentralisasi dulu. Nah, sentralisasi. Ini nggak hilang Bapak Ibu sekali lagi. Ada otonomi, sentralisasi tidak hilang. Kalau ada yang memahami hilang, salah. Nggak perlu pusat, salah. Negara ada kok, nggak perlu pusat. Pemerintah pusat perlu, nggak masih ada presiden, presiden juga senang banget kalau pilpres. Sampai gontok-gontokan Anda, ya senang banget presiden. Nah itu sentralisasi. Anda nggak mau ada presiden baru itu. Nggak mau ada presiden Indonesia bubar. Ada negara-negara kecil. Timbul lagi sentralisasi. Selama organisasi itu lahir sampai akhir hayat ada sentralisasi, Mas Mbak. Organisasi apapun, termasuk negara. Kecuali Anda ingin membunuhnya, hilang. Nah, tapi begitu hilang, ada negara baru. Sami mawon, Mas. Ya, sami mawon. Jadi sentralisasi itu azas utama pegang itu ilmuwan administrasi. Administrasi negara yang mempelajari negara. Yang namanya sentralisasi itu jadi azas. Bahkan jadi prinsip oleh Henry Fayol nih. Saya lewatkan dulu. Tuh, Henry Fayol. Ya, 14 prinsip administrasi itu nomor 8. Sentralisasi katanya. Harus ada prinsip ini selama organisasi itu ada. Sebagai kejelasan letak center sebuah organisasi, Mas, Mbak. Jadi nggak hilang, ada desentralisasi. Ya, bahkan ini azas pertama. Kalau negara nggak ada sentralisasi. Negara nggak ada, maka nggak ada desentralisasi. Letak desentralisasi itu di negara bangsa. Jadi negara ini jadi syarat. Berdiri dulu negara, baru ada pemerintahan daerah. Maka sentralisasi jadi syarat pertama, azas pertama. Ya, didirikan dengan sentralisasi, Mas. La centralisation, kata Fayol tadi. Ya, terus ada satu sumber utama, ya, komando, arah, sumber kekuasaan, ya, gitu. Indonesia sejak 17 Agustus 45, sebelumnya Hindia Belanda, itu masih sentralisasi di Amsterdam. Kan di sini gubernur jenderal, bukan presiden. Gubernur jenderal itu tangannya Kementerian Kolonialismenya Belanda. Jadi sentralisasinya di Amsterdam sebelum 17 Agustus.
Waktu kerajaan, loh ini ada yang suaranya mantul. Waktu kerajaan bukan Indonesia, bukan Hindia Belanda. Majapahit aja, Mas, Mbak. Mengenal desentralisasi, ya polanya kerajaan. Rekaman para ahli pemerintahan daerah nggak sampai zaman sebelum modern gitu ya. Jadi merekamnya sejak modern gitu. Nah, itu ketika berkembangnya konsep negara bangsa gitu loh ya. Ada monarki kalau sudah konstitusionalisme ya, konstitusi gitu. Jadi sentralisasi, Mas. Tuh, Wikipedia lagi saya. Harusnya ada rujukan seperti Max Weber tadi ya. Jadi buku-buku organisasi salah satunya Fayol itu sentralisasi ya. Ini salah satu rujukan, bukan ilmiah ya. Ini kayak kamus. Sekali-kali kalau untuk ngajar nggak apa-apa, tapi untuk karya ilmiah diarahkan tidak dirujuk ya. Rujuknya jurnal sama buku. Nah ini ya, Fayol. Ini buku kalau ini ya, 14 prinsip administrasi, jelas. Oke, lanjut. Apa makna sentralisasi, Mas? Ini diperhatikan nih. Ya. Buku yang dirujuk Hans Kelsen, General Theory of State and Law. Ada dua konsep, statik sama dinamik. Kalau statik kan kayak Anda motret, snapshot. Semua organisasi akan ada kondisi ini, Mas. Selama organisasi itu ada. Yaitu satu keadaan dalam organisasi di mana pengambilan kebijakan sama pelaksanaannya berlangsung di elemen puncak hierarki organisasi. Kalau negara bangsa ada teritori, maka di pusat pemerintahan. Nah, ini bisa garis miring di pusat pemerintahan, Mas. Satu keadaan dalam organisasi, ya, di mana proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaannya berlangsung atau di tangan elemen puncak hierarki organisasi. Garing di pusat pemerintahan. Nah, jadi ngambil kebijakan di Jakarta, melaksanakan dari Jakarta, Mas. Kalau kasus Indonesia. Itulah sentralisasi. Selalu ada konsep ini. Dan pasti ada sepanjang Indonesia ada. Kalau nggak ada, berarti Indonesia bubar. Pasti akan selalu ada pengambilan kebijakan di Jakarta. Dan pelaksanaannya oleh Jakarta. Selalu ada. Hanya kalau ini satu-satunya, Mas, Mbak, negara yang besar ke Indonesia, berat. Itu yang Anda protes. Jangan sentralistik. Protes, ya kan? Dari Jakarta tuh hanya dari Jakarta berat. Orang Papua jauh, orang Aceh jauh. Ya, bisa berontak. Ya, karena tidak diperhatikan atau diperhatikannya susah karena jauh. Kalau ini satu-satunya azas. Kalau ini satu-satunya. Ya kan gitu. Maka nanti didampingi dengan instrumen lain setelah ini. Tapi konsep statik juga ada konsep dinamisnya. Ini yang ditentang banyak pihak, Mas. Konsep dinamisnya ini yang banyak ditentang. Nggak mau. Apa maknanya? Pemusatan kekuasaan. Nggak mau. Ini negara yang nggak beradab. Ya, di tengah sedang mengemukakan atau mengembangkan demokratisasi, partisipasi, ya kan gitu, modernitas gitu. Kalau ada pemusatan kekuasaan ditentang. Nah, proses pemusatan sekarang terjadi di Myanmar. Di Myanmar, Mas. To some extent Rusia
karena ngadepi perang, tadinya enggak. Putin terus ya mengambil kekuasaan dari berbagai bidang pemerintahan ya di tangan dia. Tapi yang jelas Myanmar ya ditarik oleh militer ya, diambil alih ya. Taliban, tahu sekarang kebagi kuasa enggak Taliban ya. Taliban tahu ya, bukan tali rafia. Nah, ya, di Afghanistan. Itu loh, ya Mas. Ya. Sebetulnya yang berjalan di Korea Utara, ya. Yang berjalan di Korea Utara itu di tangan Kim Jong Un ya, sekarang ya. Dari ayahnya, ya. Pemusatan kekuasaan. Di negara-negara komunis polanya seperti pemusatan kekuasaan karena memang satu partai. Walaupun ada lembaga-lembaga demokrasi, ada DPR-nya, ya. Korea Utara juga ada DPR-nya, tapi satu partai, Mas, seperti Cina. Uni Soviet tumbangnya Soviet jadi Rusia, dengar-dengar ada partai lain, tapi kelihatannya yang dominan partai komunis. Kalaupun ada partai lain. Kalau Cina dan Korea Utara masih hanya satu partai, ya. Kuba, saya kira juga partai komunis, ya. Hanya nggak serame sorotan kita ke Cina dan Korea Utara, ya. Ini ditentang. Sewaktu zaman Pak Harto, Indonesia dinilai juga ada pemusatan kekuasaan. Walaupun ada pemerintahan daerah, Mas, zaman Pak Harto. Sentralistik, ada otoritarianisme, militeristik, sehingga ditentang. Nah, ini konsep dinamis lah yang ada di otak Bapak Ibu. Begitu dengar sentralisasi, itu yang kedua sayangnya. Sekarang saya luruskan untuk masuk via, untungnya ya Anda. Kalau dalam ilmu organisasi, sentralisasi harus tetap ada, yaitu yang minim konsep statiknya. Memang kalau tenang, kata ahli organisasi, kecenderungan sentralisasi jenis yang kedua muncul, Mas. Maka selalu harus ada monitoring evaluasi. Lalu kalau lagi tenang, organisasi tenang itu cenderung dinamis, sentralistik. Itu diakui oleh pakar-pakar organisasi. Anda baca teori organisasi silakan. Ya, yang ditentang konsep dinamik. Tapi ingat, nggak bisa kalau Anda tetap mempertahankan organisasi kecuali mau bubarin. Ya, bubarin mah kalau Indonesia bisa berdarah-darah, ya, NKRI harus dijaga. Lanjut, ya. Apa implikasinya sentralisasi, Mas, Mbak? Ini implikasinya keseragaman, ya, hukum nasional berlaku seragam, standardized, ya, yurisdiksinya nasional karena sentral. Pengambilan keputusan di pucuk organisasi dilaksanakan oleh unsur pucuk organisasi atau pusat pemerintahan, ya, secara geografi pusat pemerintahan. Jadi akhirnya, Mas, dengan implikasi ini kan berat. Siapa yang mengimplementasikan negara yang besar? Apakah efektif dengan negara yang luas, jumlah penduduknya besar, heterogen, kompleks? Nggak akan efektif kalau satu-satunya azas. Cuma dipertahankan, itulah persoalannya. Kalau nggak dipertahankan, bubar negara, Mas. Salah satu cara mempertahankan juga dengan ada instrumen lain, bukan satu-satunya. Nah, inilah instrumen berikutnya. Dekon. Nah, kita masuk dekon, Mas. Mbak. Minggu depan akan diperdalam ini. Sebelum dekon, ada pertanyaan? Sentralisasi? Ada nggak? Iqbal?
Nah, dia juga bagian dari sentralisasi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya, Mas? Iya, Pak. Oke, baik. Nggak ada nih yang lain. Mas Noval nggak nanya, Mas Noval. Izin Pak, Nih kepancing ya, alhamdulillah. Siapa nih? Tio. Morena Pak. Iya. Oke, silakan, Mbak. Saya mau bertanya Pak, Mm-mm. dengan kondisi seperti tingginya tingkat korupsi di pemerintahan daerah, seperti yang saya pernah baca itu di tahun 2018 itu yang tertinggi korupsi itu dari sumbangan dari pemerintahan daerah gitu Pak. Saya ingin tanyakan sejauh mana atau seberapa besar perannya sentralisasi Pak dalam mengatasi masalah ini, karena kan kelihatannya kan agak mengkhawatirkan gitu ya Pak ya. Ini kebetulan kampung saya juga paling tinggi ini, Provinsi Sumatera Utara ranking 1. Oh, Juga saya nih. Kira-kira gitu Pak, sejauh ya, ya. mana pemerintah menggunakan sentralisasi ini untuk mengendalikan masalah korupsi di pemerintahan daerah. Oh, oke. Ya asal, oke. Saya yang guyon-guyonnya ya asal jangan otonomi terus dihilangin ya, gitu ya. Jangan enggak hilang. Undang-undang dasar tetap ada. Lalu Indonesia yang heterogen. Lalu juga soal self identity kita dan partisipasi lokal atau partisipasi masyarakat keseluruhan berat sekali kalau tidak ada otonomi daerah ya, padahal kita butuh partisipasi ya di dalam pemerintahan yang sehat. Itu ada partisipasi. Memang ya persoalan korupsi itu. Kalau untuk Anda nanya peran pemerintah ya, ada peran pemerintah, kan lembaga yang anti rasuah ada di Jakarta. Tidak ada lokal atau tidak ada desentralisasi dalam soal penanganan korupsi ya. KPK hanya ada di Jakarta dan tidak buka cabang. Saya udah ngobrol, ya berat kalau buka cabang dan bisa berimplikasi kolutif, nggak efektif pemberantasan korupsi, sehingga memilih dari Jakarta. Kesannya memang bisa tebang pilih, lalu lama numpuk karena banyak kasus belum ditangani. Nah itu ya tunggu kesabaran dan bagaimana KPK bisa mengatasi soal ini. Lalu kalau pemerintah yang sehari-hari nanganin pemerintahan daerah, ya tentu Kementerian Dalam Negeri. Kalau mau bersihin Pemda, Kemdagri harus bersih ya. Ini adalah orang Kemdagri. Kemdagrinya sebagai sapunya itu, termasuk KPK. KPK di instrumen pemerintah secara nasional secara besar ya. Tapi kalau case-nya Pemda, sebetulnya yang depan dulu adalah Kemdagri sendiri. Jadi Kemdagri harus bersih juga ya. Irjennya harus jalan. Sebetulnya malah ini jadi partner ya, karena bisa jadi informasi dari pemerintahan daerah itu ada kaitannya dengan apa yang dikerjakan di Jakarta ya. Ternyata yang korup dirjennya bisa melibatkan daerah. Itu yang Dirjen Perimbangan Keuangan. Mohon maaf kalau ada anak buahnya di sini. Ayo loh. Yang kotor bukan orang Pemda, tapi di Jakarta juga, dan di tubuh orang yang harusnya tanggung jawab sama pemerintahan daerah. Ya, jadi perannya Jakarta secara internasional, teoretik, akademik, jelas ada argumennya. Daerah otonom itu harus dibinwas bintekkan oleh pusat, ya, oleh ahlinya, bahkan seluruh sektor, ya, dan sektor yang utama adalah Kementerian Dalam Negeri sendiri, ya. Lalu ada pengawasan dari banyak pihak, ya, termasuk KPK, BPK, BPKP juga, ya. Jadi enggak kurang sebetulnya. Tapi manusia itu lebih canggih rupanya mengatasi atau menghadapi keruwetan administrasi, ya. Sifat greedy-nya besar. Kalau ini masuk dalam ruang etika pemerintahan yang nggak harus
dengan lembaga atau aturan main ya. Jadi kadangkala dari dalam sendiri koruptornya ya yang liar sekali. Nah, faktor pemicunya bisa dari dalam dan termasuk dari luar. Nah, ini yang sama-sama harus perhatikan. Di dalam internal daerah otonom ada DPRD. Harus ikut ngawasi. Termasuk masyarakat, Mbak. Mbak dari sana ya berarti ketika ada persoalan itu bisa ikut memikirkan supaya di tempat kita masing-masing korupsinya berkurang ya. Yang pasti otonomi nggak hilang. Itu Mbak. Oke? Mbak Tio. Siap, terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, kita lanjutkan. Sentralisasi sudah. Nah, beratnya sentralisasi belaka, maka negara menyelenggarakan dekon. Nempatin orang pusat di daerah. Nggak mungkin semua dikerjakan, diputus dari Jakarta, di Jakarta sendiri yang ngelaksanain, ya, negaranya besar se-Indonesia. Negara kecil kayak Belanda itu Mas, Jabodetabek deh Belanda itu. Seingat saya jalan-jalan ke sana sama Prof. Eko. Ya, kayaknya dari peta juga Anda lihat ya, digeser aja. Indonesia itu kayak Eropa Mas. Geser. Belanda itu Jabodetabek lah. Ya, Spanyol, Jerman, Prancis itu segitu-gitu ya. Tak ada semua otonomi Mas, Mbak. Apalagi Indonesia. Ya, gitu. Nah, ini belum otonomi, belum ngomong otonomi saya. Orang pusat di daerah. Nah, Singapura nggak ada pemerintahan daerah. Semuanya nggak berkantor di pusat pemerintahan, Mas, Mbak. Anda datang dari Batam, ya, sampai di Sentosa Island, dicegah sama imigrasi. Imigrasi itu berkantor di titik-titik masuknya Anda, bukan di pusat pemerintahan. Itu salah satu bukti. Ada orang pusat ditempatkan di pelosok. Itu namanya dekonsentrasi. Ya, Anda pernah kan ke Singapura kecil itu, nggak ada Pemda, tetap aja nggak di pusat pemerintahan, Mas, Mbak. Disebar. Ya, PU-nya disebar, ya, semua disebar. Kantor polisinya disebar, ya. Militernya luar biasa. Angkatan udaranya nggak di markas besar, disebar, ya, gitu. Ada ininya sih, lokusnya lucu ya, kalau Singapura itu angkatan udaranya. Kalau naik pesawat baru 2 menit sudah luar negeri, ya kan, gitu. Oke, itu aja. Ada, bukan hanya sentralisasi belaka Mas, Singapura tuh. Jadi paket dekon berikutnya. Ada 2 konsep, statik dan dinamik. Statik tadi snapshot kayak foto. Mengambil keputusan di pusat pemerintahan, yang melaksanakan disebar. Itu tangannya itu, tangan pusat yang disebar. Ingat, bukan orang daerah, bukan orang Pemda, tapi orang pusat yang ditempatkan di pelosok. Ingat, dekon itu per definisi pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada aparatnya di daerah. Maka konsep ini, konsep statiknya, satu keadaan dalam organisasi, pengambil kebijakannya ada di pusat pemerintahan atau puncak hierarki, tapi pelaksananya tersebar di luar puncak hierarki atau di pelosok. Itu orang pusat ditempatkan di pelosok. Ingat, jadi kalau dana dekon dikerjain Pemda, bener nggak? Salah Mas, ini yang harus dibetulkan. Minggu depan deh, panjang lebar tentang dekon. Ini karena materi kompleks, jadi harus 2 kali. Lalu ada konsep dinamisnya, nambah wewenang pelaksanaan, nambah orang pusat di daerah, ditambahin terus. Nah, itu proses penyebaran wewenang sama proses menyebarkan orang-orang pusat di daerah sama. Ya.
Nah, ini nggak ada penentangan seperti sentralisasi. Tapi pada saat jatuhnya Soeharto juga dicegah. Karena penghalus sentralisasi. Penentangannya nggak sekeras konsep sentralisasi. Karena orang tahunya sentralisasi. Padahal Dekon juga sentralisasi. Nah, buktinya orang pusat di daerah dikurangi itu. Ya, zaman Soeharto jatuh, masuk era reform, dikurangi banyak. Jadi ada penentangan juga. Ya, ada penentangan. Hanya nggak semasif sentralisasi. Itu betul-betul ditentang. Ya, rame-rame. Lanjut. Apa implikasinya? Nah, sama Mas, Mbak, dengan sentralisasi, keseragaman. Hukum kebijakan nasional diterapkan oleh aparat pusat yang tersebar di seluruh penjuru secara seragam. Pengambilan keputusan tetap di pucuk organisasi, pelaksanaannya oleh bawahan yang disebar. Ya, secara geografi pengambilan keputusan di pusat pemerintahan, pelaksanaannya oleh aparatnya yang tersebar. Aparatnya. Nanti kita lihat definisinya nih Mas. Per definisi. Jadi ada administrasi lapangan, Dekon. Orang 5 bidang dikenal, ya, Pangdam, semuanya itu. Itu field administration-nya Panglima TNI. Ya. Polda itu, ya. Itu loh. Nah, ini ada definisi Mas tuh. UN, tahu ya UN ya, United Nation. Ini Perserikatan Bangsa-Bangsa Mas. Ya, ahlinya tahun 2013 nulis mendefinisikan Dekon. Dekon entail reassigning responsibility to fill office of national ministries. Ya, gitu. Fill office. Jadi administrasi lapangannya, kantor lapangan, kantor cabang dari pusat, ya, KL, gitu Mas. Bukan ke Pemda, ya Mas, Mbak. Dekon bukan ke Pemda, nggak ada definisi itu. Contoh lagi, definisi dari Henry Madik, to staff of Central Department. Ya, tuh dikuningin nama saya. Nanti diulang, minggu depan saya ulang lagi nih. Slide ini saya ulang lagi. Benyamin Hussein, guru saya, yang nulis 2299. Ya, aparaturnya, nyaknya siapa? Nyak siapa? Nyak siapa? Nyak lo? Bukan. Pusat. Nyak pusat. Bukan nyak lo kan? Bukan. Nyak pusat, Mas, Mbak. Nah, oke. Undang-Undang 23, Mas, ada yang salah. Coba, ini Undang-Undang 23 nih, yang sekarang berlaku, Undang-Undang Pemda. Definisinya tuh, sebagian urusan pemerintah yang menjadi wewenang pemerintah pusat, kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati wali kota sebagai penanggung jawab PUM. Salahnya di mana Mas, Mbak? Minggu depan saya jelasin. Pegang aja dulu deh. Atau saya buka. Salahnya ini nih Mas. Ini bupati wali kota ini bukan orang pusat. Ini salah. Ini bukan wakil pemerintah, bukan. Tapi gubernur kok disebut 2 kali? Nah, itu minggu depan aja. Ini gubernur, wakil pemerintah. Ada gubernur lagi. Ya, tuh. Aneh. Nanti saya jelasin. Ini yang salah jelas di awal ini boleh saya sungkap adalah bupati wali kota. Kalau zaman Pak Harto ini wakil pemerintah. Berarti orang pusat di daerah. Tapi dia kepala daerah. Gubernur orang pusat di daerah, dia wakil pemerintah, tuh Mas, wakil pemerintah. Ini orang pusat, bisa nerima. Ya, dia juga kepala daerah. Nah, jangan lupa. Bupati hanya kepala daerah, tapi kok masuk definisi di sini? Ini keblinger nih yang nulis undang-undang. Jadi Anda belajar Pemda dengan saya di kelas, nggak jelasin undang-undang, tapi konsep-konsep. Undang-undang buatan manusia bisa salah.
konsep-konsep buatan manusia tapi selalu didiskusikan jadi teori, jadi pemahaman umum seluruh dunia, ya. Jadi akhirnya jadi teorema, ya kan gitu. Nah, kalau ngelihat ini jadi salah kalau ngacu teori. Ya, salah. Waktu Soeharto benar. Kok sekarang salah, Pak? Ya, Soeharto dulu menempatin Bupati Wali Kota wakil pemerintah. Sekarang enggak. Jadi saya salahin. Minggu depan, Mas, saya jelasin lebih jauh. Tuh, dekon dari pemerintah kepada wakil pemerintah akan dijelaskan lebih jauh minggu depan. Yang dilimpahkan dalam praktek internasional adalah urusan PUM, bukan sektor. Nah, ini tambahin ketahuan lagi salahnya. Ada kemungkinan sektor, itu minggu depan. Saya tunjukin bahwa munculnya gubernur 2 kali, salah satunya sektor. Nerima sektor, itu salah, nggak lazim. Yang benar kalau PUM dan sebagai wakil pemerintah. Nah, jadi dekon itu yang benar banget ini, Mas. Yang benar banget. Ke instansi vertikal. Nah, ini. Nah, karena ini sektor. Yang benar banget. Sama gubernur sebagai wakil pemerintah. Ini benar. Ya, gitu. Oke, nanti deh minggu depan lah. Ya. Nah, desen sama kan? Dekon untuk menjelaskan ke desentralisasi, dekon kan seragam tadi, nih Mas. Seragam, fungsinya sama, seragam. Indonesia seragam, wah berat Mas. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke nggak seragam. Lalu ada masalah-masalah yang kecil seperti selokan. Selokan di depan rumah Anda, di perumahan. SD, PAUD, pendidikan, kecil-kecil tuh. Ya. Tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ya. Kalau diseragamin berat bangsa Indonesia secara administratif nggak akan efisien. Ya, Indonesia berat. Dekon desen nggak cukup. Nah, kenapa? Karena ada kondisi rumitnya, kompleksiti masyarakat, kompleksiti urusan pemerintahan, ya, gitu loh. Yang kecil-kecil, ya, selokan kan kalau diurus pemerintah, Mas, PU, ya, jalan raya, jalan kampung, gitu loh. Perencanaannya harus benar pemerintah. Sementara lokasinya di Papua, masa Jakarta yang ngurus, ya enggak? Nah, perlu yang namanya desentralisasi. Minggu lalu sudah ngomong, salah satu alasannya dari Rondinelli, layanan tadi. Makanya di sini diulang lagi. Negara nggak mungkin karena besar dengan sentralisasi dan dekon saja. Perlu desen. Gitu loh. Ya, melahirkan otonomi dan daerah otonom. Apa itu desentralisasi? Nah, sama konsep statik dan dinamik. Statik itu keadaan pengambilan kebijakannya udah tersebar, pelaksananya juga oleh masing-masing. Ya, dinamiknya pemekaran, sama ngasih wewenang ke daerah. Sekarang malah resentralisasi. Oke, ya ini statik dinamiknya. Sebelum saya jelasin lanjut, mungkin ada yang mau nanya dekon. Nah, mungkin. Tadi lupa saya. Mohon jeda. Ada yang mau nanya dekon? Nah, siapa nih? Izin Pak Prof. Iqbal. Ya. Iya Mas, silakan Mas. Ya, izin Pak Prof. Dari kejadian-kejadian yang sudah berlangsung ya Pak Prof. Sistem pemerintahan dekonsentrasi itu seringkali ada tumpang tindih kewenangan dengan Pemda. Nah, jadi pertanyaannya ketika ada sebuah permasalahan atau yang harus diselesaikan, yang memiliki kuasa otoritas lebih tinggi itu dari sistem dekonsentrasinya sendiri atau dari Pemda yang memiliki kewenangan, Pak Prof? Contohnya apa Mas? Yang tumpang tindih atau tarik-menarik? Kayak misalkan kasus kemarin di DKI terkait kerumunan pernikahan Habib Rizik. Oh, Ya. ya. Kalau Habib Rizik berarti pada saat itu apa yang
sebut sebagai urusan pemerintahan itu apaan? Apanya? Coba Mas Iqbal dulu. Terkait pelanggaran prokesnya, Pak Prof. Prokes, oke, baik, menarik ini, ya, menarik. Berarti siapa yang ngawasi protokol kesehatannya Pak Habib waktu itu, gitu ya? Pemda apa pusat, ya kan? Itu ngomongin pandemi secara umum, ini kalang kabut, nggak ada yang nyangka, nggak ada yang nyangka. Nah, kalau dari sisi saya, Mas, nanya saya, pandemi itu kan sudah ketahuan sejak awal, pandeminya global. Global loh, global. Udah diakui virus di Papua sama virus di Jakarta sama jenisnya dan bisa nggak tahu kemana batas dan tidak kenal batas administratif. Karena itu dalam negara bangsa tertentu, pandemi secara umum pegang dulu. Kalau tanyanya ke saya, logika saya waktu itu dan ditulis dalam jurnal Cekap UGM, ya, itu harus tangani pusat, ya, harus ditangani pemerintah pusat. Nah, ketika ada kerumunan dan sebagainya diturunkan, ya mungkin harusnya tetap konsisten kalau tanyanya ke saya pusat, bukan daerah otonom. Daerah itu membantu, ya. Tapi nampak justru pemerintah, saya di jurnal itu ngeritik, harusnya ini bencana ditangani pemerintah pusat, tapi isi kebijakannya diserahkan ke daerah otonom. Lalu daerah otonom yang bisa nanganin tidak diapa-apain, tapi yang nggak bisa nanganin dijewer-jewerin atau di apalah begitu, ya, disindir, di pojok-pojokin gitu. Padahal harusnya tanggung jawab pusat, tapi diserahkan ke daerah, kan kayak PSBB kelihatan. Bahkan PSBB akhirnya di daerah juga ngasih ke Pak RT sama Pak RW. Lucu itu. Memang kalang kabut, ya, di dunia ini nggak ada yang contoh bagus yang bisa jadi pegangan banget juga. Tapi banyak orang kagum sama Cina, ya, yang memang negara kan, Mas. Kecil banget baru langsung negara, Mas. Bukan daerah otonom, bahkan bukan negara bagian. Kalau Amerika federal, negara bagian, ya. Tapi pusatnya disuruh, tuh aneh lagi. Terus akhirnya apa? Bebas juga gitu. Makanya lama Amerika. Tapi akhirnya ketemu titik imbangnya lagi juga. Ya, Indonesia ini nampak dalam faktanya di samping diserahkan ke daerah dan ada pernyataan awal nasional diserahkan daerah, terus keroyokan, kolaborasi, Mas. Nah, gitu. Jadi Mas Iqbal merasakan ada tarik ulur dan ada mana sesungguhnya itu saya maklumin. Tapi kalau nanya ke saya harusnya pusat. Terus kalau begitu harus konsisten. Jadi nggak ada soal dana. Nah sekarang ini kalau nggak bencana, KPK itu bisa mencium bau korupsi banyak banget di pandemi ini, Mas. Mulai apa aja kegiatannya, Mas. Itu bau korupsinya banyak. Tapi ya sudah, karena kalang kabut, mungkin KPK tutup hidung, biarin aja, yang penting efektif. Vaksinasi efektif, apa-apa efektif, rumah sakit bagus nanganin efektif, efektifnya yang diukur. Tapi kalau lihat runutan itu, banyak kalang kabut dana tuh, Mas. Karena nggak ada kejelasan urusan siapa komandannya, gitu ya. Ingat, Anda bisa lihat dengan jelas ini tidak menyudutkan siapa-siapa. BIN aja ikut vaksinasi, Mas. BIN, Badan Intelijen Negara, ikut vaksin. Tapi kan akhirnya vaksinnya cepat, ya, vaksinasi cepat. Yang penting accountability nih jadinya, ya, accountability. Nah, nanganin Habib Rizik ya mestinya waktu itu pusat, terus secara runut pusat terus, nggak ada kebimbangan, ya. Tapi udah lewat, Mas. Udah lewat, mudah-mudahan pelajaran dari yang lalu bisa diambil hikmahnya. Banyak banget jurnal, banyak banget sumbangan pemikiran dari akademisi. Saya hanya satu, padahal yang dibimbing tentang itu ada lebih dari satu. Tapi saya sendiri nulis satu di Cekap dengan
Yang nulis saya sendiri, yang neliti saya sendiri, dan dikirim ke jurnal juga saya sendiri. Malah nampungin anak saya. Kebetulan anak saya masuk via, saya dibantu ngetik saja, ngirim jurnal saya sendiri juga, ya. Lalu karena ngecek daftar pusaka, sudah deh nak, kamu masuk aja nama kedua. Anak saya jadinya counterpartnya tulisan saya. Bukan KKN ya. Udah sarjana juga nih baru kemarin. Itu Mas Iqbal. Oke Mas. Siapa? Terima kasih Bapak. Banyak kasus lain Mas, selain pandemi. Kalau tarik ulur sih, ya. Tapi ya kalau dirunut terus kemudian bisa duduk bareng, bisa dimengerti ya. Oke. Siapa lagi? Monggo. Nggak ada. Oke, baik. Masuk desentralisasi ya. Nah, mudah-mudahan paham. Yang nulis juga bisa jadi tambahan, yang nggak nulis tentang Pemda, karena Anda udah tesis nih. Dulu kelas Anda belum nulis tesis. Kelas ini diambil belum nulis, belum dapat pembimbing. Anda udah luar biasa. Jadi di akhir semester 3 baru dapat pembimbing gitu. Sekarang udah, ya yang nggak nulis ini ya untuk sebagai warga negara bangsa, lalu terkait kerjaan mungkin terterpa, ya jadi sumbangan pemikiran, ujung-ujungnya nilai ya, karena pengetahuan terus karena kelas ada nilai. Oke, nah statik sudah saya jelaskan, dinamiknya ya pemekaran kalau nggak di stop itu proses dinamik Mas, ini di stop. Pemberian wewenang kalau ada undang-undang baru ngasih wewenang baru ke Pemda ya itu dinamik juga. Ternyata resentralisasi sekarang, ya Ciptaker diambil lagi ke pusat, ke provinsi, ke pusat gitu. Ya, sebaliknya malah, ya dari sisi dinamik tidak ada berarti dinamikanya terbalik. Nah, terbalik, resentralisasi. Statiknya tetap ada, kita ada otonomi, ya ada dipertahankan, gitu. Ya sesuai Undang-Undang Dasar masih ada otonomi, nggak akan hilang keniscayaan. Nah ini enigmatik Mas. Per definisi penyerahan kekuasaan pakainya powers ya rinci maupun umum. Nah kemarin kan di pertemuan 2 ya itu ada metode rinci sama metode umum. Residual itu open and arrangement, specified itu ultra vires rinci kepada daerah otonom. Penyerahan kekuasaan atau wewenang pemerintahan dari pusat kepada daerah otonom, baik rinci maupun umum. Itu Madik. Prof. Ben, ini Rondinelli, maaf. Rondinelli. Ya, pembentukan dan penguatan unit pemerintah subnasional, kita kenalnya Pemda, dengan aktivitas secara substansi di luar kontrol langsung. Ya, jadi enggak ada pengawasan langsung, pengawasannya tidak langsung Mas, atau kecil malah, ya, itu. Jadi pengawasannya pakai sistem hukum, ya ini SEMA. Lalu World Bank, Kopanyi, nah, Pemda dibentuk dalam desentralisasi, pemerintahan daerah dibentuk atau daerah otonom. Independent local self-government are established. Tugasnya service delivery. Menarik pajak sama keuangan. Tuh, ya, ada pelayanan publik, Mas, menurut World Bank 2014. Pak Ben mengotonomikan masyarakat. Kemarin saya juga rujuk ini, ya, rujuk apa definisinya Prof. Ben, mengotonomikan masyarakat dalam teritori tertentu. Karena di Indonesia Undang-Undang Dasar ngomong Pemda itu provinsi, kabupaten, kota, ya nariknya itu jadi provinsi kah, jadi kabupaten kah, jadi kota. Itu aja pilihannya. Ya, gitu. Jadi bukan hanya penyerahan wewenang, tapi pembentukan daerah otonom juga. Ya, gitu. UN, nah ini kemarin saya rujuk.
subnational government to hold defined sphere of autonomous action, which typically mean the use of subnational election. Ada pemilihan karena daerah otonom mengurus masyarakatnya sendiri, ada ruang politiknya, sehingga ada elemen organ daerah otonom yang dipilih ya dengan election, Mas. Sekarang KDH dipilih kepala daerah langsung, gitu loh. Ya, bukan hanya DPRD. Nah, otonomi itu letaknya ada lembaga politik yang dipilih diisi dengan cara election, ya, untuk mengatur, mengurus sendiri, mengurusnya oleh birokrasi lokal, mengaturnya oleh lembaga politik, yaitu DPRD dan kepala daerah, gitu, ya. Nah, ini World Bank. World Bank lagi, Mas. Lebih lengkap karena ini Anglo-Saxon, ya, tuh ada private sector disebut. Ini bikin bingung karena pengertian yang sekarang kayaknya ini, ya. Yang atas nyebut privatization juga desentralisasi, ya. Nah, yang di bawah rearrangement of accountability relationship among citizen, ini politik, desentralisasi politik. Nah, jadi akhirnya ada restructuring relation among state, society, and the market. Ya, lebih luas nih definisinya World Bank. Nah, lanjut, ada orang namanya Salvatore Campo, 2019, masih anget, Mas, bukunya. Ya, masih anget banget. Tapi dia ngerujuk Webster, kamus. Saya ngerujuknya Wikipedia, dia ngerujuk Webster. Tapi buku ini, Mas, ya, bukunya tebel sih, bukan hanya Webster aja yang beliau rujuk. Nah, mendefinisikan desentralisasi dia pakai Webster. Kadang-kadang aneh juga berarti orang bule, ya, pakar bule nih. Webster 2002. The removal of certain centralized power or control to various area, usually the area where operation take place. Nah, ya. Jadi udah mulai powernya digeser ke basis area, ya, areal division of power memang, ya, seperti Arthur Mas ngomong. Also, decentralization has been abused to a very different action, outsourcing function to non-government. Wah, ini lebih luas nih. Scavo Campo kiblatnya Anglo-Saxon, jadi luas, termasuk privatization ini. Ya, nah di kelas ini hanya yang devolution, ya, devolution. Undang-Undang 23, tuh lihat. Yang nyusun pengen mantap, tambahin yang belakang, berdasarkan azas otonomi. Nah, padahal nggak perlu, nggak apa-apa, Mas, Mbak. Desainnya adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom, titik. Sudah. Daerah otonom apa? Kesatuan masyarakat hukum, ya, yang memiliki batas-batas, ya kan, gitu. Di undang-undang ada definisinya. Kesatuan masyarakat hukum itu daerah otonom. Jadi dari pusat kepada masyarakat loh, Mas. Desentralisasi itu urusannya ke masyarakat, baru Pemda ngurusin otonomi. Itu pasal 23 undang-undang yang berlaku sekarang, Undang-Undang 23 pasal 1, ya, tahun 2014, Undang-Undang 23 ayat 8. Ini 8 nih, ya, 8. Kepotong nih. Ayat 8, Mas. Oke, ada pertanyaan tentang desentralisasi? Saya akan bedain dekon dengan desen. Supaya clear, ada bedanya dekon dengan desen. Nah, sebelum ke situ, Anda ada nanya nggak tentang desentralisasi? Indonesia nganutnya adalah yang menjadi basis lahirnya pemerintahan daerah. Tidak yang seluas Scavo Campo, privatization masuk. Dia Anglo-Saxon soalnya. Ya, luas pemahamannya. Tidak ada? Wah, ini sudah lapar, apa bingung, apa memang jelas? Ini enggak nulis Pemda, udah deh, saya mah dengerin aja gitu, ya kan? Nah, yang kepancing. Boleh tanya nggak? Boleh dong, Iya. kepancing. Silakan.
enggak kan ini sistem desentralisasi Indonesia kan udah mengalami perubahan ya Pak ya. Sebenarnya apa yang paling sering mempengaruhi keputusan untuk saat ini desentralisasi aja deh yang lebih besar, terus di periode lain lagi lebih ke dekonsentrasi gitu, kayak seperti yang tadi Pak Irfan bilang, masa Soeharto, Bupati Wali Kota masuk ke dekon ya Pak ya, tapi terus sekarang dia tidak dia tidak diikutkan sebagai wakil pemerintahan gitu. Itu apa sebenarnya pertimbangannya Pak yang lebih sering? Itu yang apa? Pas yang akan saya jawab. Pertanyaan yang terakhir itu adalah mengapa Bupati Wali Kota nggak jadi wakil pemerintah lagi? Nah itu sebetulnya di pertemuan depan akan disinggung tuh soal wakil pemerintah. Bukan ini, kalau pemahamannya adalah itu masuk dekon apa enggak, pemahaman itu Bupati Wali Kota dimasukkan pasal 1 ayat 9 itu salah. Jadi itu satu pemikiran yang keliru, karena bukan wakil pemerintah kok masuk dekon gitu. Itu salah. Tapi kalau pertanyaannya benar, saya kira jadi nyambung, saya apresiasi setinggi-tingginya bahwa pada zaman Soeharto jadi wakil pemerintah, kok sekarang enggak? Nah, itu menarik sekali. Lalu tadi juga saya kira sebelumnya kalau nggak salah tangkap adalah Anda nanya apa sih yang menyebabkan tekanan ke arah desentralistik atau sentralistik, begitulah kira-kira ya. Kalau nggak salah begitu. Kalau salah tolong diluruskan. Iya betul. Kira-kira dua itu sebetulnya bersinggungan ya. Tapi memang spesifik tuh, wakil pemerintah nggak jadi lagi. Itu ini Mbak, memang kalau case-nya Indonesia spesifik kajiannya masa Soeharto. Ya. Masa Soeharto itu unsur pusat itu betul-betul masif sampai daerah. Lurah itu tangannya Pak Harto, lurah. Lurah paling depan tuh berarti. Paling dekat. Sampai guyon-guyonnya saya, Anda mau kawin lagi nih, bapak-bapak nih di sini, Pak Harto tahu, gara-gara nyambung tuh. Lurah nyambung camat, camat nyambung bupati, bupati gubernur, gubernur sampai Pak Harto. Ya, sampai menteri-menteri Pak Harto. Jadi nyambung tanpa putus, karena semuanya orang pusat oleh undang-undang. Nah, begitu Pak Harto jatuh, sebetulnya sebelum Pak Harto jatuh, ada diskusi ngeritik itu. Yang ngeritik dijewer. Pak Menteri Rudini pernah ngomong, 3 bulan dari ngomong, Pak Menteri Rudini diganti, Mbak. Rudini itu Menteri Dalam Negeri Militer Jenderal, Letnan Jenderal. Diganti karena nanya Undang-Undang 574. Ya. Jadi pembicara itu sebetulnya sudah ada ya diskusi di perguruan tinggi tentang betapa sentralistiknya Pak Harto. Ya, itu udah besar. Begitu Soeharto jatuh, jadinya ngomongnya asal ada pemotongan, ada pengurangan orang pusat di daerah. Kenalah salah satunya Bupati Wali Kota ke bawah. Pak Ketua Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra lucu ngusulinya. Provinsi itu bukan yang jadi wakil pemerintah. Bupati wakil pemerintah, lucu nggak diterima. Jadi begitulah kira-kira suasana membahas penggantian sistemnya Pak Harto. Nah, yang logik yang di atas dong, yang bawah baru ada pemotongan gitu. Tapi penilai saya kok sampai yang sektor yang dibutuhkan juga dipotong sayangnya, Mbak. Nah, sekarang dari Undang-Undang 2299 ke 32 itu pemotongan. Nah, sekarang di 23 kok ada kebutuhan, tapi malu-malu itu karena dihantam lagi sama
penganjur demokrasi. Nah ini mau balik lagi ke Soeharto. Nah, malu-malunya masukin ke pasal 1 ayat 9 nyelip. Set, masuk. Ngurusi PUM. Padahal orang kaya saya jeli. Lah, PUM kan mesti wakil pemerintah. Waktu di DPR, di Kementerian Dalam, mungkin nggak kebaca. Yang ngerti beberapa pihak yang tahu teori nanti minggu depan. Karena teori minggu depan itu ya pengkaji-pengkaji yang serius, bukannya Bapak Ibu nggak akan paham, nggak bisa. Dan bangsa Indonesia mestinya wajib paham, ya. Jadi supaya konsisten, ini jadi nggak konsisten nyelip. Gara-gara dihantam, Mbak. Balik ke Soeharto yo, gitu. Udah deh, nggak wakil pemerintah tapi nerima PUM, aneh. Saya bilang aneh nih. Kalau orang yang ngerti ngomongnya aneh, ya. Nah, karena itu ya pembagian urusan juga ada pola yang berubah ketika Soeharto itu sistem real, kecil, dirinci, terus boleh nambah, ya. Begitu beliau jatuh, kabupaten kota boleh apa aja, asal belum diurus pusat sama provinsi. Provinsinya dirinci. Nah, begitu di undang-undang dibunyikan di PP 25. Nah, ya. Lalu wah, konflik. Bahkan pajak daerah antar kabupaten, kota, dan provinsi konflik. Di saat itu ada impeachment. Kepala daerah di-impeach oleh DPRD bisa. Impeach doang, warna-warni di daerah. Akhirnya Undang-Undang 32 memperbaiki. Begitu diperbaiki, ada rincian semua. Jadi daerah, baik provinsi, kabupaten, kota dirinci, pusatnya dirinci. Itu Undang-Undang 32. Yang hari ini juga ikut Undang-Undang 23. Begitu dirinci, akhirnya ada sedikit materi yang dulunya di daerah, ditarik ke provinsi. Yang dulunya di provinsi, tarik ke pusat. Begitu 23, ada lagi nambah. Jadi goyang lagi ke sentralisasi. Ciptaker, hampir semua. Ya, hampir semua. Wah, ini saya analisis di Kompas, ada tekanan internasional, ada daerah dianggap nggak mampu, gitu. Lalu kerusakan lingkungan, gitu. Saya bilang sih nggak harus diresentralisasi, harusnya dipetakan dulu. Kalau daerah nggak mampu, bener nggak sistem yang dikembangkan? Ternyata kan orang pusat aja diharamin di daerah. Yang harusnya membenahi, menemani daerah, bisa apa enggak, dulu ada di daerah, kan nggak ada. Terus langsung disalahin. Terus tarik aja ke pusat, kan nggak gitu harusnya. Jadi ada kondisi-kondisi apa ya, yang tekanan gitu, Mbak. Harusnya diukur dulu ya. Mana yang layak daerah, tetap daerah, terus baik provinsi maupun kabupaten kota, baru nanti sentralisasi yang mana gitu ya. Ini tekanan-tekanan aja nih, tekan sana, tekan sini, ekonomi politik internasional juga gitu. Oke Mbak, bagus Anda pertanyaannya. Oke Pak, terima kasih. Siap, sama-sama. Ada yang lain? Izin bertanya, Prof. Siapa nih? Mas Genut Wahyu Widiono. Ya, Prof. Benar nih namanya Genut. Betul, Prof. Oh iya iya. Apa artinya Mas? Ke pemberian Tanya yang tahu ya. Iya, Prof. Ya, siap. Monggo. Izin, Prof, bertanya terkait tentang pembuatan kebijakan. Biasanya di daerah otonom itu pembuatan kebijakannya dilakukan di dalamnya. Apakah kebijakan di daerah itu bisa ditetapkan oleh pemerintah pusat, Prof? Oke, saya Daripada dilakukan gitu, Prof. Terus kemudian selanjutnya tentang pemberian izin atas penggunaan atau daerahnya seperti apa? Pak Genut, pertanyaan nomor 2 nggak bisa ditangkap. Anda suaranya putus-putus bergetar.
Jadi menentukan terkait perizinan pemerintah itu bisa membuat perizinan. Mas, sorry, ditulis aja di chat, ditulis. Saya jawab pertanyaan nomor 1 aja. Terus Anda nulis di chat, nanti saya baca. Yang nomor 1 ketangkep, ya sayup-sayup juga. Yang nomor 1 itu kebijakan di daerah. Apakah harus diputus oleh pusat? Saya nangkepnya begitu, nggak tahu yang lain, teman-teman nih. Saya dengernya kayak gitu. Nah, harusnya kan kebijakan di daerah ya yang mutus kalau mau lihat wewenang bisa antara DPRD bersama kepala daerah atau kepala daerah, ya. Kepala daerah bisa ngajak wakilnya, ya, wakilnya karena dia satu kopel. Nah, itu sebetulnya. Nah, tapi kan tetap yang hitam di atas putih kepala daerah melalui peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah. Kan nggak ada keputusan bersama wakil kepala daerah, nggak ada. Dan bahkan wakil kepala daerah nggak punya wewenang. Jadi dia pemanis aja tuh. Saya juga ngeritik sistem ini, ya. Pemanis begitu mau pilkada dia pecah kongsi, ya gitu. Nah, pusat itu mutus kalau untuk payungnya, misalnya bidang pendidikan, ada undang-undang pendidikan nasional yang lagi nanti digodok lagi nih. Terus Mas Menteri sesuai porsinya apa yang diperintah undang-undang untuk keputusan menteri kalau muncul memungkinkan, ya dia harus operasionalkan. Nanti jadi acuan. Itu sifatnya regulasi, ngatur, jadi acuan. Nah, yang disayangkan kalau otonomi areanya Pemda diintervensi sama elemen pusat yang secara sistem hukum ada. Harusnya waktu bikin undang-undang itu atau bikin peraturan menteri itu sebagai turunan undang-undang diperhatikan materi yang diotonomikan, ya. Nah, gitu loh. Itu agak-agak harus terus dikawal sama kita yang ngerti otonomi, Mas, Mbak. Sering, Mas. Ada kerancuan. Itu pada saat pandemi, selalu nyambung Mas Iqbal. Itu juga unik tuh. Sekolahan mau buka offline sama online. Ya, yang di areanya Pemda itu ke BPBD sama BNPB dan Kementerian Pendidikan. Kalang kabut gitu loh. Ya, kok itu kayak ini Pemda benar-benar nyerah banget di intervensi pusat. Padahal pusat juga nggak harus intervensi. Bisa dengan patokan-patokan standar nanti diacu sama kepala daerahnya. Kepala dinas sekolah itu nurut kepala daerah, udah. Sami nawatona di situ. Kalau areanya udah diotonomikan, nanti dia harus ngacu aturan nasional. Di bidang pendidikan sudah dibikin kalau mau offline online. Itu aja, jangan terus kemudian nanya. Udah jelas ditanya lagi sehingga Pak Menteri ngeluarin areanya Pemda diintervensi jadinya. Itu ya. Mestinya yang nasional payung, Mas. Nah, sekarang saya baca pertanyaan berikutnya. Itu ada di chat. Apakah kewenangan perizinan dalam penggunaan wilayah atau eksploitasi jaya otonom, padahal perizinan itu bagian dari urusan sektoral, batasan kewenangan pusat dalam pemberian perizinan urusan sektoral. Sekarang kayaknya ditarik sektor, Mas. Sekarang ya, sekarang. Untuk Anda nanya sekarang nih. Kalau nanya apa sebaiknya ini yang perlu duduk bareng. Di soal izin apakah ada pengotonomian? Apakah sebaiknya diurus daerah otonom? Nah, ini subject to be discussed mestinya. Kalau area izinnya itu apakah bisa diotonomikan? Nah, gara-gara peraturan perundang sekarang ditarik sektoral, ini sektor nih sekarang ini. Nah, tapi kan Anda pasti nanya yang ideal. Saya jawabnya ini substance apa? Kalau berjenjang lalu yang kecil itu masa semuanya sektor.
sektor pusat maksudnya, kan bisa didesentralisasikan. Kalau desentralisasikan ya otonomi daerah, yang ngeluarin harusnya daerah otonom. Nah, kalau soal daerah otonom nggak mampu mengawasi perizinan itu, orang pusat harus ada di daerah ngawasi itu, Binwas, Bintek. Iya. Jadi jangan dia yang ngurusi izinnya, tapi biarkan daerah otonom, lalu dia membinwas bintekkan daerah otonom. Kamu ngerti nggak ngatur urusan izin ini? Nah, sekarang kan orang sektor itu aja di Jakarta nggak mau buka cabang, gara-gara Pak Menpan RB sama Kemendagrinya kompak juga tuh. Area sekarang itu orang pusat di daerah dianggap haram, ya. Harusnya yang kayak gini-gini bisa. Lalu kondisi yang kemarin-kemarin daerah lemah, dia perizinan pertambangan dan sebagainya dianggap nggak bisa, lalu banyak perusahaan lingkungan disalah-salahin aja udah salah. Nah, akhirnya udah sentralisasi nih Mas kondisi sekarang. Kita dudukan aja substansi izin itu izin apa, lalu kalau masih ada ruang untuk perbaikan, ini masuk pusat apa daerah, kita dudukan Mas. Ini bagus Pak Genut, saya kira ini yang sedang ini nih. Anda teliti kalau memang belum tesisnya didiskusikan soal tarik ulur urusan bidang perizinan X. Nah, Pak, ganti ya Pak, saya ya, tesisnya. Tapi pembimbingnya tetap Bapak. Ah, silakan sih. Tapi pembimbingnya bukan neliti itu, nggak tahu apakah mau apa enggak. Ya, ya sudahlah kalau begitu. Ini hanya pengalaman Bapak untuk sharing dengan tempat kerja atau tambahan, ya nanti di UTS muncul ya untuk dijawab. Oke Pak Genut, sip. Sekarang 17.56, berarti saya harus balik lagi. Nanti boleh ada pertanyaan lagi, masih ada waktu, tenang aja. Ini desentralisasi ya, itu undang-undangnya bilang begini. Yang saya komentari kata berdasarkan azas otonomi. Ini sarkasme atau penyangatan. Sebetulnya nggak perlu, nggak apa-apa. Karena desentralisasi pasti kalau kiblatnya Erokontinental otonomi gitu. Ya nggak perlu, nggak apa-apa. Ya nggak salah Mas, tapi hanya penyangatan aja. Nah sekarang masuk ke beda dekon desen. Ini ada 7 yang Anda harus perhatikan. Minggu depan herannya ada orang yang dekon desen di tangan dia, namanya wakil pemerintah, yang kebetulan kepala daerah. Nah, makanya harus diulang minggu depan bicara dekon. Dekon itu delegation Mas, desen transfer, atau tadi si Pak Medik ngomong conferring, oh nggak usah perlu saya lihat, conferring, transfer gitu. Di desen itu mengatur mengurus, dekon hanya mengurus. Desen yang terima satuan politik berdasarkan wilayah, daerah otonom, ya masyarakat. Dekon yang terima pejabat pusat di daerah. Desen ada lembaga berbasis election, lembaga politik, kepala daerah dan DPRD. Dekon, lembaga administratif, ya, dia dengan appointment, penunjukan, pengangkatan. Wilayahnya ada, namanya daerah otonom, desen itu. Dekon, wilayah administrasi, itu. Desen keputusannya, keputusan pusat dalam pemerintahan daerah tidak dapat dibatalkan pusat. Tidak dapat, yang batalin sendiri. Ya, dinyatakan bertentangan, iya bisa. Anda bertentangan, tolong cabut. Nah, kayak Presiden Jokowi kemarin kepada perda-perda berapa itu, tolong dibatalkan karena bertentangan. Gitu. Tapi yang batalin daerah otonom sendiri. Nah, kalau keberatan terhadap keputusan Pak Jokowi ke MA bisa. Saya keberatan. Nah, ya, daerah otonom bisa mengajukan itu ke pusat. Dekon, keputusan pejabat di daerah bisa dibatalin. Keputusan Pangdam, keputusan Kapolda, apalagi Kapolsek, ya, dibatalin sama bosnya, bisa. Kalau ini nggak bisa, salah nangkep, salah mutus orang nangkep
maling ayam. Ya misalnya, ya dibatalin sama bos di atasnya persis. Nah, salah, kami anulir. Nah, bisa. Kalau keputusan Pak Anies nggak bisa dibatalin Pak Jokowi. Ya, apalagi perda. Yang batalin DPRD-nya sendiri, Pak Anies sendiri sebagai kepala daerah. Tapi kalau sebagai wakil pemerintah, ya bisa. Cuma nggak ada keputusan pelaksanaan, kan wakil pemerintahan jalanin aja terus selama ini. Ya, yang ada kepala daerahnya yang muncul. Maka ini dalam daerah otonom. Ya. Hubungan dalam desain, hubungan antar organisasi, dua organisasi. Hubungan dekon, atasan bawahan. Ya, atasan bawahan. Ya, jadi kayak electric field gitu. Kalau desain magnetic field, hubungannya nggak ada hubungan langsung, ya, karena dalam area magnet dia terbawa. Kalau ini elektrik, kalau saklarnya dimatiin mati. Nah ini ya, magnetic field, electric field. Desain menciptakan local self government, daerah otonom. Dekon menciptakan local state government, electric field. Ya, ini field administration, ini daerah otonom. Pak Ben yang nulis 2011. Nah, masuk yang terakhir, Mas. Ada sentralisasi, ada dekon, ada desain. Nggak cukup ngelola negara, nggak cukup. Ada co-administration kalau dalam bahasa Inggris. Ada kolaborasi bahasa sekarang. Bahasa Belanda dulu tugas pembantuan. Bahasa Belandanya medebestur sama medebewin. Ya, ini kolaborasi nih. Nah, makanya itu nanganin pandemi kalau kolaborasi yang tepat azas mestinya, nggak acak-adut. Akhirnya sekarang dituntut accountability-nya deh, paling enggak. Akuntabilitasnya. Akuntabel enggak? Duitnya, laporannya, semua. Sekarang begitu. Karena satu pekerjaan yang harusnya ada yang utama, sekarang dikeroyok. Kalau di dalam soal pandemi ya, pandeminya mau hilang nih. Mudah-mudahan hilang ya, amin. Jadi Anda bisa wisuda offline, ya wisuda offline. Ya sebenarnya wisuda kan bentar lagi. Amin. Ini diwariskan Belanda tugas bantuan, Mas. Co-administration. Ikut sertanya daerah otonom pada urusan pusat, itu definisinya. Ikut sertanya daerah otonom dalam urusan pemerintah pusat. Ada dua istilah yang mirip, medebewin dan medebestur. Ya, ini ikutnya ke undang-undang sejak 1903, undang-undang desentralisasi. Ya. Menurut Clenches, buku tahun 1929 dari bukunya Prof. Ben, ikut sertanya daerah otonom dalam pengaturan dan pelaksanaan materi yang menjadi kompetensi badan hukum yang lebih tinggi, yaitu pemerintah pusat. Medebestur, pelaksanaan aja. Kalau medebewin ada ngatur ikut ngatur. Medebestur hanya ngelaksanain. Sekarang Anda banyakkan medebestur kayaknya. Daerah otonom medebestur doang. Medebewin itu ikut mengaturnya sesuai konteks lokal. Medebestur hanya laksanain aja. Bantu urusan pusat. Duit dari pusat, perencanaan dari pusat, aturan dari pusat. Daerah hanya bantu, Mas. Nggak ada duit di situ. Ya itu medebewin, tugas pembantuan. Anda mikirnya dana TP doang, dana TP, dananya aja yang dipikirin. Jadi melaksanakan doang. Urusannya jangan sampai urusan daerah otonom, Mas. Nanti dicium KPK. Ya, ada pendanaan dari APBD, ada pembantuan dari pusat, digabung, laporannya satu. Udah. Ya, ini subject to be KPK. Ya kan gitu. Ini hati-hati. Nah, ini Pak Sumarsono 56, bukunya dari buku Prof. Ben, saya rujuk. Materi yang dilaksanakan tidak masuk rumah tangga daerah otonom. Pelaksanaan otonomi mempunyai kelonggaran. Dulu zaman Belanda ikut ngatur soalnya medebewin itu. Ternyata medebestur sekarang. Yang dapat ditugasi itu hanya daerah otonom. Tapi undang-undang kita desa bisa. Ya, gitu. Desa bisa ikut nerima medebewin. Gitu, ya. Di dalam undang-undang boleh, Mas. Tuh,
Tugas pemerintahan adalah penugasan dari pemerintah pusat ke daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari provinsi kepada daerah otonom kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Ini undang-undang Pemda, undang-undang desa, desa bisa nerima juga. Ya, oke. Nah, maka kalau dibandingin Mas, sentralisasi, dekon, medebun, desentralisasi itu bedanya dari mengatur, mengurus sama uangnya. Sentralisasi pusat ngatur, ngurus pusat juga APBN. Dekon pusat ngatur, yang ngurus orang pusat di daerah APBN. Medebun yang ngatur pusat, yang ngurus pusat dibantu daerah otonom APBN. Nih, ya ini pusat, aparat, daerah otonom. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3 ya. Desen yang ngatur daerah sendiri, yang ngurus daerah, uangnya APBD. APBD ini isinya ada bagi hasil, DAU, DAK, pinjaman, hibah, macam-macam Mas. PAD, yang Anda pikir dikirain PAD doang, enggak. Ada dari pusat. Ini DAK masuk sini, DAU masuk sini. Ya. Dana TP juga, tapi laporannya sendiri ya, dana TP. Dana dekon juga. Yang aneh itu dana dekon. Dana TP boleh. Yang masih lurus. Tapi dana dekon, dekon mestinya orang pusat ini. Mestinya. Itu oke. Lanjut. Penutup Mas. Pas kan? Jadi simultansi sentralisasi plus dekon serta tugas pemerintah dapat dihindari. Dibutuhkan dalam meraih tujuan bangsa. Keefektifan meraih tujuan bangsa itu oleh harmonis. Harmonis, ini salah ketik nih. Harmonis maksudnya. Kok bisa haromin ya? Harmonis, sinergis ya. Dalam banyak kasus antar negara, tekanan pelaksanaan antar instrumen tersebut berbeda-beda tergantung banyak faktor. Ini jawaban atas pertanyaan dari Mbak tadi juga. Antar waktu dalam sebuah negara juga berubah-ubah, Mbak. Ditentukan salah satunya oleh kepemimpinan nasional. Ini turut serta kepemimpinan, gaya kepemimpinan. Ya, bisa menentukan. Demikian, sudah 18.07. Kalau ada pertanyaan satu boleh kayaknya. Masih bisa 18.15 soalnya. Kalau nggak ada ya sudah. Anda maghriban, makan. Kalau di PGT itu dapat makanan lah dari Mas Widodo, ya kan gitu. Oh ada nih Pak Kombes Budi Prasetyo, monggo Pak. Terima kasih Prof. Siap. Izin menanyakan menurut pandangan Prof terkait dengan masalah dekonsentrasi dan desentralisasi. Nah, ini kalau menurut Prof antara tadi kan Sorry Pak, sebentar, dekonsentrasi dan desentralisasi. Desentralisasi, siap. Nah, Oke. kan menurut Prof tadi ada terkait dengan masalah struktur organisasi yang hubungannya kalau dekonsentrasi itu ada hubungan antar tanggung jawab. Tapi kalau desentralisasi tadi itu kan antar organisasi, Prof. Ya. Nah, menurut pandangan Prof terkait dengan masalah hubungan antara pemimpin daerah dan pemimpin pusat itu seperti apa, Prof? Karena dengan yang dulu dan sekarang itu kan seakan-akan apabila pemimpin daerah itu melakukan suatu pelanggaran atau mungkin tidak pidana, itu kan pemimpin pusat tidak bisa langsung menjatuhkan sanksi terkait dengan masalah pelanggaran. Nah, kalau yang dulu artinya ada garis komando antar dari atas sampai dengan bawah, sehingga apabila terjadi suatu pelanggaran, pimpinan pusat itu bisa langsung menjatuhkan sanksinya. Tapi kalau ini kan tidak bisa, Prof. Untuk hanya mohon pandangan dari Prof saja terkait dengan yang sekarang ini bagaimana menurut pandangan Prof. Karena kan istilahnya sekarang itu pemimpin daerah adalah raja-raja kecil. Jadi kalau dia ada sesuatu yang menurut saya tidak, misalkan kebijakan dari pimpinan yang lebih tinggi, tidak, dia bisa menolak.
artinya saya bukan bawahanmu, atau mungkin saya tidak di bawah kendali pimpinan pusat, artinya saya dipilih oleh rakyat. Nah, ini adalah saat ini konsep-konsep yang masih tergambar oleh masyarakat kita, bahwasanya apabila ada sesuatu antar pimpinan pusat dan pimpinan daerah ini belum sinkron. Kalau dulu kan demikian, Prof. Terima kasih. Oke. Ya Pak, jadi dulu nyambung karena sistemnya minggu depan saya jelasin, nyambungnya hierarki wakil pemerintah ya. Jadi gubernur wakil pemerintah, bupati wali kota wakil pemerintah. Saat itu juga pemilunya sedemikian rupa ya, ada otoritarianisme yang memungkinkan untuk itu. Dan sistem kepartiannya sederhana ya, sampai bupati wali kota sampai lurah adalah tangannya pusat. Jadi sangat mungkin terjadi sinkronisasi dan intervensi yang besar dari pusat. Nah sekarang itu dikembalikan seperti apa yang jadi pandangan para ahli otonomi ya. Memang hubungan antara pusat dan daerah otonom, hubungan antar organisasi. Tapi ingat bahwa otonomi itu tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional. Nah, sedemikian rupa mestinya hukum nasional itu dipatuhi, dijalankan sekuat mungkin, harus ada sosialisasi, harus ada pembenahan yang luar biasa. Ini yang lewat. Ditambah lagi, ini pilkada langsung sudah di luar batas menurut saya. Nah, ada gubernur sebagai wakil pemerintah, tidak ada sinkronisasi. Bupati wali kota itu memang karena bukan wakil pemerintah, ya, itu tetap harus tunduk pada hukum nasional, ya, tetapi tidak sama dengan kedudukannya seperti gubernur karena dia bukan wakil pemerintah. Hanya undang-undang sekarang akan ditugasi PUM. Itu seperti mengikat jadi wakil pemerintah. Ini ada ambiguitas. Kalau mau wakil pemerintah, sebut sebagai wakil pemerintah. Sehingga seperti nyambung lagi seperti zaman Pak Harto, hanya konteks demokratisasinya kan muncul. Sekarang kepala daerah bisa beda partai Pak dengan presidennya. Itu yang harus difahami bahwa hukum nasional harus diperkuat. Jadi harus bunyi untuk sandaran jalannya pemerintahan daerah. Sehingga pemerintahan daerah enggak ke beyond the power gitu ya, proporsional. Ini perlu penataan Pak, penataan yang nggak mudah dari semua pihak ya, tentang keberadaan hukum nasional menjadi acuan dari pelaksanaan daerah otonom. Ya kalau itu jalan smooth ya, jadi acuan. Federalisme Amerika aja federalnya bisa jadi acuan oleh negara bagian ya. Apalagi kita mestinya negara kesatuan itu Pemda-pemda tunduk, bukan berarti asal-asalan ya. Kalau memang hukum nasional jelas, nah persoalannya nggak jelas, sering. Dan contoh dari aktor di tingkat nasional juga harus kuat, punya integritas kuat, sehingga daerah otonom akan ikut dengan mudah ya, dengan baik lah, bukan dengan mudah, dengan baik. Ya, jadi ini pembenahan harus jalan terus. Bukan berarti harus diintervensi. Kalau mau nyambungin bupati wali kota silakan. Kalau keputusan memang efisiensi efektivitas ternyata perlu nyambung. Ini kan enggak. Tapi sebenarnya kalau nggak nyambung pun nggak apa-apa. Ada orangnya gubernur yang ditempatin di bupati wali kota. Ini kan nggak sama sekali Mas, Mbak. Nggak ada orangnya Pak Gubernur di daerah, di pelosoknya provinsinya dia. Jadi nggak nyambung juga ya. Akhirnya nggak ada sinkronisasi provinsi dan kabupaten kota. Sudah gubernurnya pilkada langsung tidak cocok dengan wakil pemerintah, bupatinya ke provinsinya begitu, sistem kepartiannya beda. Ramai Pak. Ini banyak pembenahan. Gitu Pak, ya saya kira Pak Budi Prasetyo. Siap, terima kasih Prof. Sami-sami, kita sudah 1 menit lagi. Sementara saya ada kelas lagi 18.30 untuk nafas dan sholat maghrib seperti Mas Iqbal. Ya Mas Iqbal ya. Jadi saya sudah ya Bapak Ibu ya.
Kita akan diskusi minggu depan lagi yang gak kalah menarik tentang orang pusat di daerah, ditambah lagi nanti Pak Budi Prasetyo. Saya lengkapi lagi ya Bapak Ibu. Ini masalah yang kompleks dan perlu perhatian kita semua ya. Ada sumbangan pikir dari saya, insya Allah nanti mudah-mudahan bisa ya untuk menjadi apa ya perhatian kita lah ya. Saya coba riset di bidang ini secara terus-menerus, mengikuti bimbingan saya juga kadang-kala dari klaster saya yang muda-muda ikut riset terbaru. Saya ikut belajar dari yang muda-muda ya. Saya masih muda kali ya juga. Oke, sampai jumpa, sehat selalu Bapak Ibu. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Prof. Terima kasih, Pak.